Kemudian kalau turnaround time ini biasanya yang kita cari. Yang kita cari itu adalah turnaround time sama waiting time ya. Nah, nanti akan kita mulai. Yang pertama, nanti kita akan mempelajari algoritma, namanya adalah FCFS ya. FCFS itu first come, first serve. Jadi ini adalah suatu algoritma untuk menghitung proses penjadwalan. Tapi nanti di sini akan kita mulai dengan proses pertama ya. Artinya kalau algoritma first come first serve itu adalah yang datang pertama yang akan dieksekusi sampai selesai. Gitu. Jadi misalnya datang proses 1, datang proses 2, datang proses 3. Maka yang akan didahulukan ya otomatis proses 1. Datang proses 2, proses 3, proses 4. Ya, yang akan dijalankan adalah sesuai dengan proses yang datang. Gitu. Oke, kemudian FCFS ini merupakan algoritma dengan kategori non preemptif ya. Artinya dia baru bisa mengeksekusi proses berikutnya setelah proses pertama selesai. Oke, saya lanjutkan dulu. Tak rubah ya, kameranya di sini. Oke, yang di rumah ini ya, papan tulisnya udah kelihatan ya. Oke, yang manual silakan di Amikomban ya. Silakan di Classroom biar nanti jadi satu. Untuk yang presensi manual silakan di Classroom. Takutnya nanti kalau setelah ini perkuliahannya selesai, Zoom-nya mati, presensi NIM-nya hilang. Tapi kalau sudah ada di Classroom, insya Allah aman. Oke, kita akan masuk ini ya, saya jelaskan dulu. Saya record dulu ya. Biar nanti ada versi recording in progress. Ada versi yang lain. Oke. Oke ya, untuk hari ini kita akan sedikit mempelajari algoritma, namanya adalah algoritma FCFS. FCFS ini first come first serve ya. Artinya yang pertama datang, yang pertama dieksekusi. Nah kemudian FCFS ini masuk kategori non preemptif, artinya satu proses yang datang itu baru harus diselesaikan dulu, baru bisa mengerjakan proses yang berikutnya. Ini hanya ada satu, FCFS itu hanya ada non preemptif saja. Nah biasanya sepertinya nanti sudah diketahui ya, sebelum kita mengerjakan nanti sudah diketahui ada proses 1, ada proses 2, ada proses 3. Sebentar, ini gerak ya. Dah. Teksnya kelihatan nggak sih? Ngeblur ya? Ini gimana ya kameranya? Oh iya, ini ngeblur ya? Tapi kelihatan nggak sih? Kameranya nggak bagus ya? Sebentar ya. Kameranya nggak bagus. Oke, tak coba skenario 2 ya.
Oke. Pakai apa ya? Hmm, enggak, itu kameranya blur soalnya. Oke, kita pakai pen. Coba ya. Bisa enggak? Oke. Oke, yang di rumah ini kelihatan nggak sih papan tulis? Agak enggak ya? Tapi lumayan lah. Kalau tulisannya besar sih lumayan kelihatan, Pak. Oke, tak buat besar dulu aja ya. Ini kameranya ternyata enggak bagus ya yang di sini. 2433. Oke, kita ke sini dulu aja ya. Nanti pakai versi papan tulis dulu aja. Oke, biasanya ketika kita seperti ini diketahui dulu ya. Diketahui ada proses 1, ada proses 2, ada proses 3. Ini sudah dari soalnya. Biasanya ada P1, ada P2, ada P3. Jadi ini proses yang datang ya. Ada proses 1, ada proses 2, ada proses 3. Nah, masing-masing proses ini memiliki waktu ya. Namanya adalah berstem atau BT. Ini P proses. Kemudian yang kedua itu ada namanya BT atau berstem. Berstem itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk eksekusi masing-masing proses. Misalnya diketahui untuk P1 berstemnya adalah 24 second, kemudian ini 3 second, kemudian 3 second. Ini P1, kemudian ada P2, kemudian ada P3. Nah, dari masing-masing ini, kemudian nanti juga ada namanya waktu kedatangan ya. Waktu kedatangan itu adalah urutan proses itu dimulai. Misalnya ada waktu kedatangan. Misalnya ini 0, ini 1, ini 2. Berarti proses 1 ini datang di waktu ke-0. Proses 2 datang di waktu ke-1. Proses 3 datang di waktu ke-2. Artinya ketika ketika CPU baru berjalan di waktu ke-0, dia langsung memproses P1. Nah, karena ini adalah non-preemptive, maka untuk menjalankan P2, P1 harus selesai dulu. Untuk menjalankan P3, P2 harus selesai dulu. Dan kemudian ini adalah first come, first serve, atau yang pertama datang adalah yang pertama dieksekusi, maka kita melihat waktu kedatangan nih, siapa yang datang pertama kali. Oh, yang datang pertama kali adalah P1, maka ini dijalankan dulu sampai selesai. Kemudian P2 dijalankan sampai selesai, kemudian P3. Kecuali kalau urutannya misalnya di sini 0, P1-nya 2, P3-nya 1. Maka yang diproses lebih dulu adalah P1, P3 baru P2. Jadi karena FCFS, maka yang dijalankan berdasarkan urutan waktu kedatangan di sini ya. Berdasarkan waktu kedatangannya. Ya agak nggak jelas nggak apa ya. Ya nanti tak berikan video 2 versi. Oke, kemudian kita untuk menghitung nih. Jadi di algoritma ini diketahui seperti ini, FCFS, ada proses, ada berstem, ada waktu kedatangan. Kemudian kita membuat namanya Gantt chart gitu ya, atau grafik untuk menghitung proses ini. Nanti kita akan mencari namanya waiting time, waktu rata-rata, kemudian ada turnaround time ya, waktu eksekusi dari awal sampai akhir. Oke, kita buat chart dulu seperti ini. Enggak lurus nada. Oke, proses selalu dimulai dari waktu ke 0. Di sini ada waktu ke 0. Seperti ini ya. Nah, di waktu ke 0 ini siapa gitu ya? Ya kita cari nih, berdasarkan waktu kedatangan.
Ini ada waktu ke 0, ya. Waktu kedatangannya siapa gitu ya? Ternyata adalah P1. Maka di sini kita tulis P1 datang di waktu ke 0. P1 datang ya. Kemudian ada nanti nih ya, ada P2, kemudian ada P3. P2 datang di waktu ke 1, kemudian ada P3 datang di waktu kedua. Harusnya di sini ada, ini waktu ke 0 ya, di sini nanti ada waktu ke 1, seperti ini. Kemudian di sini ada waktu ke 2. Nah, nanti harusnya di waktu ke 1, ini P2 masuk nih. Di waktu kedua, P3 masuk. Nah, masalah waktunya kan. Tapi karena ini FCFS, yang bisa diproses lebih dulu adalah yang pertama datang, makanya P1. Kemudian ini adalah non-preemptif. Maka proses 1 ini harus diselesaikan dulu, baru bisa mengeksekusi proses 2. Gitu ya. Jadi gimana gitu ya. Jadi di waktu ke 1 itu tetap P1. Tapi P2 masuk. Masuk sebagai apa? Antrian. P2. Tapi yang diproses adalah P1. Di waktu ketiga, P3 masuk. Di waktu kedua, P3 masuk ya. Tapi yang diproses tetap P1. P1 diproses, kemudian ada antrian yang kedua tadi, P2. Karena yang pertama datang yang diproses, maka urutannya adalah berdasarkan waktu kedatangan. Kemudian sini ada P3. Nah, kita akan menyelesaikan P1 dulu. P1 membutuhkan waktu berapa? 24 ya, P1 24. Maka ini kita jalankan nih, P1 sebanyak di sini, 24. Di sini yang kita proses adalah P1. Sekali proses hanya bisa 1 ya. Maka ketika ada beberapa proses yang masuk, dia sebagai antrian. Dia melakukan antrian di sini. Tapi yang diselesaikan tetap satu proses, yaitu P1. 0 sampai 24. Oke, ada ini ya, saya lanjutkan dulu sampai selesai di chartnya, baru nanti kita lanjutkan. Oke, maka di waktu ke-24, di sini, ini P1 sudah selesai. Kan waktunya cuma 24 ya. Di sini masih ada 2 antrian berarti. Di sini ada P2, kemudian ada P3. Karena kita urutkan berdasarkan waktu kedatangan, maka yang diproses berikutnya adalah P2. Sebanyak berapa? Sebanyak 3. Kita membutuhkan berstemnya adalah 3. Maka waktu terakhir selesainya P1 itu ini enggak kita mulai dari waktu ke 0 lagi. Tapi kita lanjutkan dari proses sebelumnya. Karena P1 selesai di angka atau di waktu ke-24, maka kita tambahkan dengan waktu proses P3. Itu ada 3. Maka selesai di 27. Ini P2. Di waktu ke-27, di sini tinggal satu proses nih yang mengantri, yaitu P3. Maka P3 ini akan kita proses ya, karena sudah nggak ada antrian yang lain, dan urutannya juga setelah P2 adalah P3. Maka ini kita lanjutkan lagi nih, P3 waktunya berapa? 3, sama seperti P2. Nah ini kita tidak mulai dari 0 lagi, tapi kita lanjutkan waktunya setelah proses 2. Maka di sini kita tambahkan nih 27 ditambah 3. Maka di sini menjadi 30. Ini P3. Oke, ini selesai. Berarti nanti teman-teman ketika ada soal seperti ini, teman-teman pertama buat chartnya seperti ini. Ini chart yang akan kita gunakan untuk menghitung waiting time ya. Caranya. Setting kameranya gimana sih? Nah, silakan sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan?
Sebelum saya lanjutkan ya. Jadi nanti modelnya tulis tangan. Ini kalau diketik susah. Ya bisa sih, tapi nggak susah. Nanti untuk soal seperti ini sudah ada di materi sih sebenarnya, ya untuk contoh ini. Cuma ini penjelasan dari saya aja. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Untuk penghitungannya ya, P1, P2, P3. Ya ini kameranya agak susah. Tak kira bagus sih. Makanya saya nggak buat yang versi lain, aku buat pakai versi tulis. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada saya lanjutkan nih untuk menghitung waiting time. Saya Pak mau bertanya. Oke silakan. Nah, Untuk sebuah proses itu kira-kira perlu berapa antrian, Pak? nah sebuah proses. Kalau pakai FCFS itu biasanya ini sih. Jumlah proses yang ada di sini tergantung soalnya gitu ya. Soalnya nanti bisa 3 seperti ini, bisa 5, bisa 6, bisa 10 gitu ya. Kalau ada 10 proses berarti nanti ya harus diselesaikan sampai 10. Kemudian butuh berapa antrian, nah itu tergantung nanti metode yang digunakan. Kalau pakai FCFS, ketika proses 1 berarti nggak pakai antrian. Tapi ketika proses 3 ya berarti ada 2 antrian. Jadi kalau cuma antriannya berapa tergantung jumlah proses yang ada gitu ya. Seperti itu ya Mas. Jadi nggak ada pasti, tergantung soalnya nanti. Oke Pak, terima kasih. Sama-sama gitu ya. Oke, saya lanjutkan saja ya. Kita akan mencari namanya waiting time. Ini nggak kondusif ya kamera. Oke lah, saya harap teman-teman sudah sambil nulis ya tadi. Bisa ya. Ya gini aja lah. Oke, yang berikutnya saya akan, ya kelihatan ya, waiting time ya. Waiting time itu adalah waktu tunggu atau disingkat, disingkat ini ya, WT, itu waiting time. Waiting time itu adalah waktu tunggu. Jadi sebuah proses, kita akan menghitung waktu tunggu masing-masing. P1, P2, P3. Kemudian nanti akan kita cari untuk rata-ratanya ya. Nah, waktu tunggu itu berarti ini ya, waktu tunggu itu adalah waktu proses selesai dikurangi waktu kedatangan. Waktu proses mulai, waktu proses mulai dikurangi waktu kedatangan, karena nunggunya berapa lama gitu ya. Nah, untuk P1 itu waktu mulainya di waktu ke-0. Kemudian dikurangi. Waktu kedatangannya berapa? Waktu kedatangannya adalah waktu ke-0. Maka P1 0. Karena tidak menunggu apapun di sini. Ya, waktu ke-0, waktu kedatangan 0 langsung dimulai. Kemudian P2. P2 ini kita cek waktu mulainya. Waktu mulainya adalah di 24. Selesai P1 24, kemudian waktu mulai P2 24. Jadi proses ini sama, selesainya sini sama mulainya. Oke, kemudian kita gunakan ya. Tadi rumusnya adalah waktu mulai 24 dikurangi waktu kedatangan. Waktu kedatangannya adalah 1. P2 waktu kedatangannya adalah 1. Maka waktu tunggu untuk P2 adalah 23. Ini 0.
Kemudian ada P3, rumusnya sama ya. Waktu mulainya adalah 27 dikurangi waktu kedatangan. Waktu kedatangannya adalah 2, maka di sini adalah 25. Nah, kita cari rata-rata average waiting time atau AWT ya. Rumusnya berarti adalah P1 ditambah P2 ditambah P3, kemudian kita bagi 3. Seperti itu. Berarti nanti 0, kemudian tambah 23, kemudian ditambah 25. Maka di sini adalah 0 ditambah 23 ditambah 25 dibagi 3. Ini adalah 16. Nah, ini adalah average waiting time-nya di sini. 16. Kemudian waktu tunggu masing-masing proses di sini 0, di sini 23, di sini 25. Gitu ya. Ini waktu waiting time atau waktu tunggu. Oke, kemudian satu lagi nih, saya tambahkan satu lagi rumus, yaitu namanya ada turnaround time ya. Turnaround time itu apa gitu ya? Saya tambahkan sini, biar kelihatan. Oke. Ada namanya turnaround time ya. Turnaround time itu adalah kalau tadi waktu tunggu, jadi menunggunya membutuhkan waktu berapa lama. Kalau yang sekarang kita akan mengecek membutuhkan waktu berapa lama untuk mengeksekusi proses yang ada, gitu ya. Namanya adalah turnaround time ya, atau saya singkat aja, TAT. Turnaround time ya. Jadi waktu dalam kita pengen tahu nih P1 itu membutuhkan waktu berapa lama untuk diproses sampai selesai. Kemudian nanti P2, kemudian P3, kemudian nanti akan kita cari rata-ratanya. Kalau waiting time tadi adalah waktu selesai dikurangi waktu mulai, gitu ya. Misalnya P1 selesainya 24, waktu kedatangannya 0, maka dikurangi 24 kurangi 0. Itu untuk misalnya, tapi tadi kan P1 0 berarti. Berarti 0 dikurangi 0. Nah, kalau waktu kedatangan itu adalah kalau TAT ya, turnaround time itu berarti adalah waktu selesai. Karena kita akan mengetahui, untuk mengetahui ini ya, jumlah P1 itu membutuhkan proses berapa lama, gitu ya. Berarti kita mulai dengan P1, gitu ya. P1 berarti selesainya berapa, gitu ya. P1 itu membutuhkan waktu berapa? Ya sesuai dengan burst time-nya ya. Dia membutuhkan waktu 24 di sini. Kemudian kita kurangi dengan waktu kedatangan. Karena biar tahu nih, jadi khusus P1 itu berapa? Maka di sini 0, maka P1 24. Jadi P1 tadi diproses itu membutuhkan waktu 24 sampai selesai gitu ya. Kemudian P2 selesainya di waktu 27 ya. P2 di sini ada 27, kita kurangi dengan waktu kedatangan 1. Maka di sini adalah 26. Kelihatan ya. Kemudian terakhir ada P3. P3 ini berarti waktu selesainya P3 itu adalah 30. Kita kurangi dengan waktu kedatangan 2. Di sini berarti 28. Kemudian terakhir kita cari nih average turnaround time. Rata-ratanya. Maka kita jumlahkan nih. 24 ditambah 26 ditambah 28 dibagi 3. Maka ini adalah waktu proses secara keseluruhan. Rata-ratanya ya 26.
Berarti P1 untuk menyelesaikan proses P1 itu butuh waktu 24. Kemudian untuk menyelesaikan P2 itu butuh waktu 26. Untuk menyelesaikan P3 itu butuh waktu 28. Kemudian kalau rata-rata adalah 26. Jadi rata-rata masing-masing proses itu membutuhkan waktu 26. Nah, nanti setiap soal atau setiap algoritma kita akan cari dua. Yang pertama adalah waiting time, yang kedua adalah turnaround time. Kemudian sebelum ini kita buat chartnya dulu. Oke, untuk FCFS seperti itu teman-teman, untuk perhitungannya gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Recording stopped. Saya cek dulu ya. Ini selesai 8.30 ya. 15 menit lagi. Oke, saya sambil mempresentasikan. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau ada yang mau teman-teman tanyakan sebentar. Soalnya ada 53 yang gagal presensi. Oke, sebentar ya, sambil tak ngupload dulu. Ini 15 menit tak gunakan untuk mempresentasikan. Rekaman Zoom itu di mana ya? Boleh? Langsung boleh? Langsung boleh nggak apa? Nggak ya, kalau pas nggak ada tugas. Rekaman Zoom itu kesimpan di mana ya? Zoom ya? Tanggal 28 tuh? Yang atas ya? Upload dulu ya, sambil ngabsenin. Nah, nanti ini akan saya upload videonya. Nanti akan saya buatkan dua versi ya. Yang satu versi papan tulis, yang satunya versi yang lain. Biar jelas. Nanti saya coba saya cek dulu. Ini jelas atau enggak. Tapi kayaknya enggak jelas deh. Oke, mungkin teman-teman ini ya, sambil ngupdate Amikomban. Kalau enggak ada pertanyaan. Nanti kalau ada kendala DM ke IG-nya IC. Insya Allah nanti habis ini saya tak ke IC, tak sampaikan ke bagian programnya. Di screenshot ya, jangan lupa di screenshot errornya apa. Misalnya gagal update device atau yang lain. Saya tak manual presensi dulu. Ini ada 53, ini enggak selesai nanti. 53. Yang berhasil presensi baru 9. Oke, silakan ngupdate Amikomban dulu. Atau ada yang mau ditanyakan silahkan kalau ada berkaitan dengan perhitungan tadi. Karena nanti akan ada tugas. Tugasnya ngitung juga. Biar nanti bisa, karena UTS-nya itu ya, UTS-nya itu ngitung FCFS dan semua algoritma. FCFS, SJF, round robin. Jadi nanti di UTS-nya menghitung itu. Jadi kalau di tugas bisa, ya insya Allah di UTS nggak ada masalah. Gampang sih, maksudnya algoritmanya nggak sesulit teman-teman kalkulus lah. Itu cuma ngitung itu doang. Itu kan penjumlahnya nggak nyampe 10. Artinya berstemnya itu biasanya rata-rata kecil sih. Nah nanti tugasnya biasanya saya pakai NIM. Jadi biar beda semua. Habis ini saya upload ya untuk video nanti sore lah paling. Nanti sore saya upload untuk record hari ini. Yang versi papan tulis maupun yang versi bukan papan tulis. Saya punya 3 video FCFS. Nah ini kalau 53.
Oh ya, besok praktikum mau masuk boleh ya? Ini sudah ada satu yang masuk temanmu. Besok praktikum saya sudah ready di kampus. Mau online boleh, mau masuk boleh. Materi sudah saya share semua. Pertemuan besok struktur direktori. Mau langsung dikerjakan tugasnya boleh, mau nunggu praktikum juga boleh. Bebas saja, silakan teman-teman atur waktunya sendiri. Karena minggu depan sudah puasa. Jadi mungkin agak males mau masuk itu ya. Siang panas gitu kan mesti agak pada males nih. Ya, minggu depan sudah. Iya. Nanti masuk jam 7.30 itu berat banget ini kalau puasa. Waktunya udah mau habis ya. Tinggal 10 menit. Ya, kan pada gagal semua. Kan kalau QR code bisa ya kode bisa toh. Oke, saya percepat ini. 50 ya. Oh, masih banyak ya. Ya nanti tak masukkan ke pengajaran, enggak selesai. Nanti diupdate aja ya. Itu pokoknya ini. Amikom sedang verifikasi kode OTP. Jadi nanti seperti aplikasi bank ya. Hanya bisa digunakan di satu device. Jadi teman-teman kalau sudah verifikasi akunnya teman-teman, kemudian dipakai login oleh teman yang lain, itu nggak bisa. Makanya butuh verifikasi OTP. Nah yang jadi masalah biasanya apa? Satu, tanggal lahirnya yang diinputkan waktu mendaftar di Amikom itu salah. Nah itu maka nggak bisa verifikasi. Nanti konfirmasi ke IG dulu. Karena ketika masukkan tanggal lahir itu nanti dicocokkan dengan database yang ada di Amikom. Misalnya teman-teman masukkan tanggal lahirnya 31 Maret. Nah teman-teman waktu ngisi database dulu 30 Maret. Nah itu maka nggak bisa. Semalam ada beberapa yang gagal ya. Baru berapa sih? 39. Emang ini update-nya gagal semua nih, 59 nih. Gagalnya apa ya? Salah satu mungkin cerita nih Nggak gagal. bisa masuk, Pak. Nggak bisa login. Iya. Stuck di loading screen. Tapi verifikasi kode OTP-nya berhasil belum? Ada yang nggak bisa, jadi udah dikirim, udah bentar. Buka. Oh, tapi dimasukkan Suruh, gagal. enggak, di email tuh nggak ada. Oh, Nggak di masuk email di nggak email. dapat ya? Iya. Kayaknya ini sih overload ya. Kayaknya pagi ini mungkin ada 10.000. Jadi emailnya ini pending. Kemungkinan sih, karena dalam waktu bareng-bareng bersamaan. Kalau minggu kemarin pada berhasil sih, karena nggak banyak. Ini kan pada perkuliahan nih di jam pertama. Mungkin baru update semua nih, ada 10.000, jadi nggak dapat. Oke, nanti coba lagi lah. Semoga nanti hari ini bisa. Berarti rata-rata nggak dapat email ini ya, email kode OTP ya? Iya, Pak. Andaikan Oke, tanggal lahir salah kan dia nggak mau itu kan, oh, melangkah ke selanjutnya kan. iya. Kalau tanggal Iya. lahir Sarah dia nggak bisa ke selanjutnya. Nah, Kalau bisa ke selanjutnya berarti tanggal lahirnya benar. Tapi kalau nggak dapat kode OTP berarti masalahnya di sistem. Itu nggak perlu DM nggak apa-apa. Nanti tak sampaikan aja ke bagian tim programmer. baik Kecuali Pak. kalau errornya bukan ini ya, misalnya errornya gagal update device, nah itu nanti biar dicek. Tapi kalau errornya karena nggak dapat, itu mungkin nanti dicoba lagi aja. Itu karena mungkin antrian loadnya sangat banyak banget. Karena sekarang sedang ini semua, ngupdate semua ya.
Pak, saya mau bertanya. Ya, bagaimana? Jika ada yang sudah login di device yang sekarang sudah menerima kode OTP, sudah Ah, masuklah ke Amikum One-nya, lalu coba login lagi di device yang lain. Itu device yang pertama itu kira-kira otomatis keluar atau gimana? oh, kalau misalnya gini, kalau misalnya sudah verifikasi OTP itu tidak bisa login ke device yang lain karena kelog di tempat verifikasinya. Nah, nanti ada fitur baru namanya hapus device. Duh, kurang satu ya. Kurang satu ya. Ini ya nanti tak tambahkan di kelas lain. Ini siapa sih? Ya, atas nama Tegar belum terpresentasikan, waktunya habis. Nanti tak presentasikan di kelas lain. Atau tak tambahkan ke DAK. Oke, intinya ini Mas. Selama belum verifikasi kode OTP, pindah device boleh. Tapi ketika nanti sudah verifikasi kode OTP, pindah device nggak bisa. Karena aplikasinya akan tercatat ya, MAC address dari device-nya. Misalnya saya pakai HP merek ini, nanti setiap HP itu punya MAC address. Nah, MAC address-nya itu akan kesimpan ke database. Caranya gimana biar bisa pindah? Di fitur ada namanya hapus device atau hapus perangkat. Nah, teman-teman klik dulu hapus perangkat, kemudian baru bisa diinstal di device yang lain. Kemudian kalau install di device yang lain, verifikasi kode OTP ulang di device tersebut. Oke, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Kalau ada. Oke, Zoom sudah aman lah. 200 MB kan. Ini kok nggak jadi video ya? Oke teman-teman, mungkin cukup ya untuk perkuliahan pada kesempatan kali ini. Mungkin nanti ada yang masuk, ada perkuliahan lagi setelah ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.